Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perares Paktapiani, kelompok 15 SGL. Di sini saya mau mempresentasikan Prahaberma hari kedua. Materinya adalah birokrasi di Universitas Nusa Putra. Peran dan fungsi mahasiswa ada 8 diantaranya: peran moral, peran sosial, peran intelektual, social control, engine, dan lain-lain. Selanjutnya ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Hak DPM ada 3: implementasi, hak angket, dan hak menyampaikan isu. Selanjutnya, saya mau menjelaskan tata cara persidangan. Didefinisikan sebagai pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Kelengkapan sidang ada 4 ya. Yang ke-1 tentunya harus ada peserta sidang. Yang kedua, pemimpin atau presidium sidang, 3 notulensi, dan 4 palu sidang. Jenis persidangan ada 3. 1, sidang komisi. Kedua, sidang paripurna. Yang ketiga, sidang pleno. Lalu ketukan palu. Ketukan palu ada 3 arti. Yang ke-1, mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin. Jadi sama dengan keputusan sementara. Yang kedua, membatalkan atau mencabut ketukan sebelumnya yang dinilai keliru. Yang ketiga, men-skor peserta sidang. Lalu ada 2 ketukan dalam arti menerima atau menyerahkan kepemimpinan sidang. Yang selanjutnya, menghentikan sidang sementara atau waktu yang cukup lama, misalnya lobbying atau men-skors. Ketukan palu juga ada selanjutnya. Yang ketiga, ada 3 ketukan yang artinya membuka dan menutup persidangan, lalu mengesahkan keputusan akhir hasil sidang. Yang terakhir, lebih dari 3 ketukan, artinya memenangkan peserta sidang jika forum tidak terkendali. Ketukan ini dilakukan jika setelah diingatkan peserta sidang masih tidak kondusif dan mengetuk dengan gagang palu. Istilah dalam persidangan: quorum. Jumlah minimum anggota sidang dapat dinyatakan sah jika quorum memenuhi 1/2 ditambah 2 dari peserta yang terdaftar. Lalu ada voting, skorsing, dan lobbying. Istilah dalam persidangan juga ada yang terakhir pending ya. Lalu pimpinan atau presidium sidang merupakan penanggung jawab dalam proses berlangsungnya sidang sampai dengan sidang ditutup. Pimpinan sidang terdiri dari 3 orang yang dimana memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Yang ke-1, pemimpin jalannya sidang. Yang kedua, sebagai rekan konsultasi dan memberi saran kepada pemimpinan 1. Yang ketiga, notulensi. Lalu interupsi. Ada istilah interupsi adalah suatu bentuk keselaan atau memotong pembicaraan dalam sidang karena adanya masukan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan sidang tersebut. Ada banyak macam-macam interupsi. Saya bacakan satu persatu. 1. Interupsi point of order, yang bersifat meminta kepada presidium sidang untuk mengambil tindakan atau bisa juga untuk usulan baru yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam persidangan.
Misalnya penambahan dan pengurangan poin, waktu skorsing, isoma, dan usulan lainnya. Yang kedua, interupsi point the privilege. Digunakan apabila ada kepentingan yang sangat mendesak, misalnya izin ke belakang. Yang ketiga, interupsi point the information. Digunakan untuk memberikan informasi penting kepada peserta sidang. Yang keempat, interupsi point the justification. Digunakan untuk menguat pendapat sebelumnya. Yang terakhir, interupsi point clarification atau clearing. Interupsi yang sifatnya menjernihkan suatu permasalahan yang sedang diperdebatkan. Materi selanjutnya, kompetensi sistem informasi. Berpikir digital era milenial. Kuasai teknologi dan raih prestasi bersama program studi sistem informasi. Kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi menurut para ahli adalah kemampuan individu untuk melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap. Menurut Edson, Anwar, dan Komariah. Yang kedua, selanjutnya ya. Menurut Seddon, kompetensi terdiri dari 3 elemen, yaitu 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, 3. Sikap. Lalu selanjutnya menurut Gold et al., kompetensi terdiri dari 4 elemen, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan diri. Jadi kalau yang kedua menurut Seddon itu cuman sampai sikap, tapi kalau menurut Gold et al. Itu ada 4 sama-sama, cuman si Gold et al. Ini ada kemampuan dirinya. Lalu selanjutnya, kompetensi terdiri dari 5, yaitu sama pengetahuan, keterampilan, sikap, kemampuan diri, dan konsekuensi. Jadi menurut yang terakhir ini ada 5 dan ada konsekuensinya, di mana tidak terdapat di antara 2 elemen tadi ya. Selanjutnya, untuk menjadi mahasiswa sistem informasi yang sukses dan beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Yang ke-1, kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Lalu kedua, kemampuan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu lebih ke Java atau Python ya. Selanjutnya, kemampuan menggunakan teknologi informasi. Lalu selanjutnya, kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kelima, kemampuan komunikasi dan kerjasama. 5, kemampuan belajar secara terus-menerus. 7, kemampuan mengelola proyek. Yang ke-8, kemampuan mengelola basis data. Yang selanjutnya, dan ke-9, kemampuan mengelola jaringan komputer. Lalu ada kemampuan memahami kebijakan keamanan informasi, kemampuan mengelola sistem operasi. Selanjutnya, kemampuan mengelola sistem keamanan. Yang selanjutnya, kemampuan mengelola sistem cloud. Lalu ada kemampuan mengelola sistem mobile, kemampuan mengelola sistem web, kemampuan mengelola sistem e-commerce, lalu kemampuan mengelola sistem
Enterprise Resource Planning (ERP). Lalu kemampuan mengelola sistem Customer Relation Management atau CRM. Lalu kemampuan mengelola sistem supply chain (SCM). Banyak ternyata ya, sampai 20. Kemampuan mengelola sistem Enterprise Asset Management atau IAM. Lalu untuk menjadi mahasiswa sistem informasi yang sukses juga ada beberapa yang harus dimiliki, sampai ada 20. Sekarang selanjutnya yang kedua, satu, kemampuan mengelola sistem bisnis kemampuan mengelola sistem bisnis intelligence atau bisa disingkat BI. Yang ke-22 tadi saya nggak sebut nomor, saya cuman selanjutnya. Jadi sekarang kemampuan mengelola sistem geografis, kemampuan mengelola sistem big data, kemampuan mengelola sistem Internet of Things atau IoT. Jadi semua keseluruhannya kompetensi yang harus dimiliki itu ada 24 poin ya. Di antaranya tidak harus semua kita kuasai, minimal kita punya satu elemen yang bisa kita kuasain untuk masa depan bekal untuk kita ke depannya. Baik, terima kasih. Sekiranya presentasi saya cukup sampai di sini. Semoga bisa memenuhi tugas Prahaberma yang kedua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.